Jadi pada minggu ini ya kita akan masuk ke dalam materi tentang analisis ya, debit rencana dan juga dimensi saluran gitu ya. Kalau nanti misalnya waktunya cukup, tapi kalau misalnya waktunya tidak cukup, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan minggu selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi, sebelumnya di minggu kemarin kan sudah disampaikan ya, jadi bagaimana cara untuk mengolah data hujan dari data hujan mentah ya, khususnya data hujan harian ground station gitu ya, yang didownload dari data BMKG atau misalnya dari data PUPR ya, yang nantinya bisa kita olah menjadi hujan harian maksimum tahunan. Seperti itu ya, nantinya bisa digunakan untuk analisis hujan rencana, terutama untuk merencanakan bangunan-bangunan sumber daya air gitu ya, seperti drainase, bendung, bendungan gitu ya, yang memerlukan debit banjir. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait aspek hidrologi, jadi khususnya di perencanaan drainase itu ada 5 aspek ya yang sangat penting yang berkaitan dengan hidrologi. Yang pertama itu ada durasi hujan, lalu ada intensitas hujan, lalu lengkung intensitas hujan ya atau kurva IDF ya. Ini kemarin sudah kita buat, lalu ada waktu konsentrasi dan juga terakhir debit banjir rencana. Gitu. Nah, selanjutnya, jadi di wilayah Indonesia, itu tiap wilayah memiliki karakteristik hujan yang berbeda ya. Jadi di sini contohnya dari BMG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika, yang menunjukkan sebaran karakteristik hujan yang ada di Indonesia ya, atau rainfall pattern gitu. Jadi di sini contoh ada yang warna hijau itu termasuk tipe ekuatorial ya. Lalu yang warna kuning itu adalah monsoon, ya, tipe monsoon, dan yang warna merah ini adalah yang tipe lokal, seperti itu. Nah, khususnya di Pulau Jawa ini kita masuk ke dalam kategori monsoon, gitu ya. Jadi, dalam merencanakan bangunan-bangunan air ya, entah itu drainase, bendung, bendungan, di awal pasti kita menentukan dulu karakteristik hidrologinya, gitu ya, di wilayah rencananya seperti apa. Bisa dari durasi hujannya, gitu ya, yang kita cek frekuensinya, ya. Nah, itu merupakan beberapa dari parameter ataupun karakteristik hujan. Nah, terkait durasi hujan ini merupakan lamanya kejadian hujan, ya. Bisa menitan, jam-jaman, ataupun harian yang diperoleh dari hasil pencatatan alat pengukur hujan otomatis. Itu lalu ada dalam perencanaan durasi hujan ini sering dikaitkan dengan waktu konsentrasi, ya. Khususnya pada drainase perkotaan, diperlukan durasi yang relatif pendek mengingat akan lamanya genangan. Nah, selanjutnya terkait lengkung intensitas hujan ini kemarin sudah di ini ya, Bapak Ibu mungkin sudah bisa bagaimana menyusun terkait lengkung intensitas hujan. Jadi lengkung intensitas hujan ini merupakan grafik yang menyatakan hubungan ya antara intensitas hujan dengan durasi hujan. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat kurva IDF-nya seperti ini. Nah, di mana untuk mencari nilai intensitas hujan itu kita bisa menggunakan metode Mononobe. Nah, ini rumusnya ya. Di mana intensitas sama dengan R24/24 ya, dikalikan 24 per T pangkat 2 per 3. Nah, selanjutnya dengan aplikabilitasnya ya, eh, concentrate ya, maka hujan desain adalah hujan dengan durasi Tc. Nah, jadi nanti ketika kita ingin menentukan intensitas hujan gitu ya, misalnya intensitas hujan kala ulang 2 tahun gitu ya, gitu. Misalnya intensitas hujan kala ulang 2 tahun, nanti kita cari gitu ya, bisa diplot dari grafik kurva IDF ini.
Seperti itu ya. Misalnya nanti nilai TC-nya gitu ya, waktu konsentrasinya, ini apa ya, satuan jam ya, misalnya 2 jam. Nah, berarti untuk mencari nilai intensitasnya dengan periode ulang 2 tahun, itu kita plotkan di sini ya. Dengan durasi 2 jam, kita plotkan ke grafik dengan intensitas dua tahun ya, yaitu. Nanti kita bisa tarik ke samping. Maka nanti diperoleh nilai intensitasnya ya, seperti itu. Nah, setelah itu biasanya kita input langsung ya ke rumus debit rasional gitu ya. Rumusnya adalah CIA, di mana C ini adalah runoff coefficient berdasarkan tutupan lahan ya. Lalu nilai I-nya adalah nilai intensitas hujan dan A-nya adalah luas daerah tangkapan air. Seperti itu. Nah, ini bisa kita input untuk mencari debit periode ulang. Namun yang jadi perhatian ya di zaman sekarang ya, itu sudah ada simulasi-simulasi hidrologi ataupun hidrolika drainase ya, salah satunya dengan metode SUMM. Nah, metode SUMM ini dia eh, disimulasikan gitu ya berdasarkan time series ataupun kejadian hujan. Jadi tidak hanya kita input debit puncaknya saja, tetapi kita harus membuat suatu hydrograph ya, suatu hydrograph berdasarkan intensitas ataupun durasi hujan seperti itu. Oke. Nah, untuk waktu konsentrasi ya, ini waktu konsentrasi ini merupakan waktu yang diperlukan oleh titik air hujan yang jatuh ya terjauh pada permukaan tanah dalam daerah tangkapan air ke saluran terdekat. Lalu ditambah lagi dengan waktu untuk mengalir ya sampai di suatu titik di saluran drainase yang ditinjau. Nah, jadi contohnya seperti ini. Untuk mencari nilai waktu konsentrasi, jika kita memiliki suatu daerah tangkapan air ya di sini, ini adalah daerah tangkapan air. Untuk nilai TC ini ada dua gitu, ada TO dan juga ada TD. Di mana TO ini adalah inlet time, ini adalah inlet time, di mana inlet time ini diperoleh ya dari titik jatuhnya air hujan sampai ke inlet saluran drainase yang akan direncanakan atau yang akan dievaluasi gitu ya. Nah, jadi contohnya di daerah tangkapan air ini untuk nilai TO-nya itu diplot dari sini ya. Nah, dari sini sampai ke sini. Ini adalah saluran drainase. Ini untuk T0. Selanjutnya untuk conduit time itu dari inlet saluran ya. Waktu pengaliran dari inlet saluran sampai dia ke outlet saluran. Seperti itu ya. Nah, di sini outlet. Jadi ini adalah conduit time. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di gambar samping ini menggambarkan suatu daerah aliran sungai, gitu ya. Ini di sini adalah daerah aliran sungai. Nah, sama di sini sama ya, sama halnya dengan di daerah aliran sungai. Untuk mencari waktu konsentrasi itu kita ambil dari titik terjauh ya, dari titik terjauh apa ya, turunnya hujan gitu ya, sampai dia masuk ke inlet anak sungai ataupun sungai seperti itu ya. Oke, ini untuk penjelasannya terkait inlet time dan conduit time. Nah, selanjutnya di sini terdapat suatu tabel ya, tabel yang menunjukkan beberapa metode untuk menghitung waktu konsentrasi gitu ya, berdasarkan dari karakteristik daerah tangkapan air ataupun daerah aliran sungai. Contoh yang pertama di sini ada rumusnya dari Lucas and Quick gitu ya. Nah, Lucas and Quick ini dia
apa namanya bisa digunakan gitu ya pada daerah yang cukup miring gitu ya, steep forested gitu ya. Jadi daerah aliran sungai yang cukup miring atau curam. Selanjutnya ada juga metode Kirpich. Untuk metode Kirpich ini biasa digunakan pada daerah aliran sungai yang didominasi oleh agricultural gitu ya atau area pertanian seperti itu. Dengan luasannya itu berkisar 0,003 ya sampai 0,5 km square. Jadi tidak terlalu luas gitu ya. Nah, metode Kirpich ini itu sering digunakan dalam menentukan waktu konsentrasi untuk drainase. Karena rata-rata luas daerah tangkapan drainase itu tidak terlalu luas ya, seperti daerah aliran sungai kan biasanya cukup luas. Jadi metode Kirpich ini merupakan salah satu metode yang direkomendasikan. Selanjutnya ada metode Chow ya, dan lain-lain, Nernst, Snyder, Watt and Chow ya, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini merupakan metode perhitungan waktu konsentrasi metode Kirpich gitu ya. Jadi metode Kirpich ini digunakan untuk daerah pengaliran kecil yang didominasi oleh aliran di saluran. Nah, untuk luas daerah pengalirannya ya terbatas sekitar 200 acre. Berikut persamaannya gitu ya. Di sini TC sama dengan 0,0078 L pangkat 3 dibagi H pangkat 0,385. Nah, ini rumus waktu konsentrasi. Gitu. Selanjutnya ada metode Kirby ya. Di sini metode Kirby ini digunakan untuk daerah pengaliran yang kecil, di mana didominasi aliran permukaan. Nah, ini rumusnya dan juga terdapat tabel parameter kekasaran Kirby ya, yang dipengaruhi dari tingkat kekasaran dan juga jenis tutupan lahannya, seperti itu. Lalu ada metode Hathaway ya di sini. Nah, ini adalah beberapa contoh dari metode perhitungan waktu konsentrasi ya. Seperti itu. Nah, nanti di tugas besar ya, yang Bapak Ibu kerjakan, nanti Bapak Ibu itu akan membandingkan antara perhitungan manual dan juga hasil software. Seperti itu. Jadi nanti dijelaskan gitu ya, perhitungan atau step by step perhitungan manualnya seperti apa, lalu ada rekapnya juga gitu ya, menggunakan tabel gitu. Sedangkan nanti dari hasil software kita hanya memunculkan besaran debitnya gitu ya, debit dari masing-masing daerah tangkapan air dan juga elevasi muka air gitu ya, elevasi muka airnya seperti apa dan juga dimensi salurannya apakah sama gitu ya, dimensi saluran hasil perhitungan manual dan juga hasil optimasi di software SUMM seperti itu. Nah, selanjutnya untuk debit banjir rencana. Jadi debit banjir rencana ini merupakan volume air hujan per satuan waktu yang tidak terinfiltrasi gitu ya ataupun meresap ke dalam tanah sehingga harus dialirkan masuk ke saluran drainase itu. Nah, untuk di saluran drainase berdasarkan rumus rasional ya, ini ya rumus yang sering digunakan, terdapat tiga komponen gitu ya. Komponennya adalah C. C itu adalah koefisien runoff berdasarkan tutupan lahan. Lalu ada intensitas curah hujan atau I. Dan juga luas catchment area A. Gitu. Oke. Oke. Ini untuk debit banjir rencana. Nah, selanjutnya di sini itu ada untuk koefisien C itu nanti ada tabelnya ya. Jadi koefisien C itu semakin dia mendekati angka 1, gitu ya. Nah, C-nya mendekati angka 1, maka lapisan
permukaan lahan tersebut itu semakin sulit ditembus oleh air, gitu ya, semakin kedap. Artinya dia akan berpengaruh terhadap besaran runoff atau debit yang nantinya akan membebani ya atau masuk ke dalam drainase yang kita rencanakan atau kita evaluasi. Seperti itu. Lalu semakin mendekati angka nol ya nilai C-nya, maka semakin banyak air yang hilang gitu ya, meresap atau menembus ke dalam tanah. Artinya debit yang dihasilkan ke dalam saluran drainase itu akan semakin kecil ya. Ini akan semakin kecil. Seperti itu. Oke, di sini ada contoh ya untuk perhitungan waktu konsentrasi. Di sini dari SNI drainase jalan ya. Biasanya kita menggunakan rumus waktu konsentrasi sama dengan T1 ditambah T2 ya. Itu. Di mana T1 ini nanti dipengaruhi oleh kekasaran, lalu juga nilai ND ya. Sedangkan untuk T2 ini akan dipengaruhi dari panjang saluran ya, panjang stationing atau trase jalan gitu ya. Untuk saluran samping dibagi dengan kecepatannya, kecepatan alirannya. Gitu. Oke, ini contohnya ya untuk nilai ND dan juga nilai N-nya. Dan di sini rumusnya ya tadi untuk perhitungan debit banjir ya. Di sini menggunakan metode rasional. Jadi 0,278 dikali C dikali I dikali A. Seperti itu. Nah, untuk koefisien C di sini itu bergantung dari jenis tutupan lahan ataupun jenis daerah tadi yang saya sampaikan. Sini ada daerah perdagangan, contoh ya, permukiman, industri, dan lain-lain seperti itu. Jadi contoh misalnya kita punya dua daerah tangkapan air gitu ya. Misalnya di sini daerah tangkapan air satu dan di sini daerah tangkapan air dua. Lalu di sini saluran drainase. Ini dia akan masuk ke sini ya. Dan ini juga dia akan masuk ke sini. Saluran A lah misalnya. Nah berarti jika kita menghitung debit gitu ya. Hitung debit limpasan. Untuk yang satu ini misalnya saya pilih daerah apa ya? Ini perkotaan misalnya. Ini perkotaan. Lalu yang kedua ini daerah suburban gitu ya. Artinya untuk menghitung debitnya itu adalah Niki sama dengan misalnya kita menggunakan kala ulang 2 tahun gitu ya. C kali I kali A. Jadi sama dengan 0,278 gitu ya. Dikali C-nya berarti di sini untuk perkotaan itu 0, misalnya saya ambil yang terbesar ya 0,9 dikali I misalnya hujannya intensitasnya 100 mm per jam gitu ya. Dikali luasannya 8 hektar misalnya. Ini 5 hektar. 8. Itu ya, nanti diperoleh debitnya. Apa? Lalu yang kedua, di sini Q2 sama dengan CIA, jadi sama dengan 0,278 dikali C-nya ini berbeda ya. Di sini karena dia suburban, jadi 0,4 dikali sama ya hujannya 100 dikali 5. Berarti di sini terdapat debitnya gitu ya. Diperoleh debit beban ke drainase ini. Nah, jadi debit yang mengalir di saluran A ini itu adalah penjumlahan antara Q dari daerah catchment 2 dan juga Q dari catchment 1. Ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan periode ulang gitu ya, khususnya untuk drainase kawasan. Nah, untuk drainase kawasan itu mengacu dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014. Itu kita identifikasi berdasarkan tipologi kota ya. Apakah kota metropolitan, kota besar, kota sedang. Ini kota kecil ini kemarin sudah dibahas sebenarnya ya di pembahasan terkait pedoman gitu. Jadi nanti berdasarkan jumlah penduduk ya,
lalu tipologi kota dan juga luasan daerah tangkapan air totalnya gitu ya dalam kawasan drainase yang kita kaji seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya hydrograph rasional. Jadi hydrograph ini merupakan suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara debit ya terhadap waktu. Jadi khususnya di drainase itu ada dua jenis apa namanya itu, bentuk hydrograph ya. Yang pertama itu bentuknya seperti ini segitiga dan ada juga yang berbentuk trapesium gitu ya. Nah, jadi komponennya di sini ada waktu konsentrasi, nilai TC-nya gitu ya. Lalu ada juga KIP. KIP itu adalah debit puncaknya gitu. Nah, ini untuk bentuk yang trapesium ya. Nah, untuk gambar yang di atas ini, kalau di mekanika rekayasa itu pembebanan ini ya apa merata gitu ya. Tapi kalau di ke air di hidrologi ini kita biasanya definisikan sebagai durasi hujan dan juga besaran hujannya gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini untuk tipe dari runoff ya, berdasarkan proses konsentrasinya itu ada tiga. Ada concentrate, ada super concentrate, dan juga ada sub concentrate gitu ya. Nah, untuk penjelasannya ya saya rangkum lah ya. Silakan nanti Bapak Ibu jika ingin memperdalam gitu ya terkait proses dari runoff. Di sini ada tiga jenis, ada concentrate, super concentrate, dan juga sub concentrate gitu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ya, contoh perhitungan untuk mencari besaran debit dan juga menggambarkan hidrografnya. Jadi di sini ada suatu daerah tangkapan air memiliki luas 0,72 km square dengan koefisien runoff ya, C-nya 0,6 dan juga waktu konsentrasinya 1 jam. Dengan hujan merata ya, tingginya P, durasinya T, bagaimana gambar hidrograf dan juga berapa volume limpasan berdasarkan konsep linear ya, metode rasional. Jadi ada dua soal di sini dengan hujan 30 mm dengan durasi 2 jam dan hujan 30 mm dan durasi 1 jam. Nah, jadi di sini untuk yang soal A, sini intensitasnya kita bagi dengan durasi ya. Dengan durasinya, maka diperoleh 15 mm per jam. Setelah itu kita input ke dalam rumus metode rasional. Maka di sini diperoleh untuk debitnya adalah 1,5 meter kubik per detik. Per detik ya, per second. Gitu. Karena di sini dibagi 3.600 ya. Selanjutnya untuk yang B, di sini durasi 1 jam, maka untuk intensitasnya 30 mm per jam ya, diperoleh dengan 3 meter kubik per detik. Nah, dari kedua apa namanya, soal ini dapat kita lihat ya bahwa waktu konsentrasi itu akan berpengaruh terhadap debit puncak. Seperti itu ya, akan berpengaruh terhadap debit puncaknya. Semakin pendek gitu ya. Semakin pendek durasi hujan, maka debit yang dihasilkan itu akan semakin tinggi. Sedangkan semakin lama durasi hujan, gitu ya, debit puncaknya itu akan semakin atau lebih rendah ya dibandingkan dengan durasi hujan yang 1 jam. Nah, maka dari itu dapat kita gambarkan untuk hidrografnya menjadi seperti ini, gitu ya. Nah, di sini untuk yang debit 1,5 itu akan seperti gambar yang ini ya, bentuknya trapesium. Untuk yang durasi berapa jam tuh itu? 2 jam ya. Sedangkan yang durasinya hanya 1 jam, itu dia lebih singkat.
gitu ya, tetapi debit puncaknya akan semakin tinggi. Nah, dalam kasus ini kita harus memilih ya, mana yang kita gunakan untuk perencanaan drainase. Apakah yang durasi hujannya 2 jam gitu ya, atau yang 1 jam gitu. Nah, jika kita gunakan debit eh KICE ya, debit puncak 3 meter kubik per detik, maka untuk dua kejadian ya, walaupun misalnya nanti di lapangan gitu ya, ternyata hujannya terjadi selama 2 jam atau 1 jam, itu dapat diakomodir gitu ya, dapat ditampung oleh drainase yang kita rencanakan. Sedangkan jika kita rencanakan gitu ya, kita misalnya menggunakan IC dengan yang satu 1,5 gitu ya. Yang 1,5 ini, nah jika kita menggunakan yang 1,5 ini, bagaimana jika misalnya terjadi hujan dengan durasi 1 jam ya? Ternyata debitnya bisa lebih tinggi gitu ya, sampai 3 meter per detik. Artinya kurang aman ya, gitu. Jadi ketika apa namanya, muncul kasus seperti ini, amannya kita memilih untuk yang IC 3 meter kubik per detik. Gitu. Nah, nanti ini bisa dipelajari ya, takutnya keluar di soal UTS seperti itu untuk menggambar hidrograf ataupun menghitung debit. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal lagi. Di sini ada 4 daerah tangkapan air A, B, C, dan D, dan juga ada 4 saluran ya, saluran A, B kecil, C kecil, dan juga D kecil ya. Nah, di dalam 4 saluran ini terdapat 3 manhole gitu ya, 3 manhole ataupun junction, junction 1, junction 2, dan junction 3. Nah, di sini diketahui untuk luasan daerah tangkapan air A itu 12 hektar ya. Waktu konsentrasinya juga sudah diketahui 12 menit dan koefisien runoff-nya 0,8. Dan juga untuk panjang saluran di sini sudah diketahui juga ya. Untuk A 300 meter, B 300 meter ya, dan seterusnya. Lalu untuk hujannya di sini diketahui sebesar 100 mm. Yang ditanyakan berapakah debit gitu ya di titik 1, titik 2, dan juga titik 3 gitu. Nah, ini akan menjadi tugas ya. Tugas ini dikumpulkan minggu depan ya, Bapak Ibu. Nanti akan dibedakan lah ya, sesuai NIM. Nah, coba kita lihat dulu contoh perhitungan yang ada di sini. Nah, jadi untuk kecepatan desain, di sini menggunakan V 1,5 meter per second dengan hujan 100 mm per hari. Nah, selanjutnya di sini, di tabel ini direkap ya, ada manhole 1, manhole 2, dan juga manhole 3. Nah, selanjutnya di manhole 1, dia menerima aliran ya ataupun beban itu dari catchment A ya, yang masuk ke manhole 1. Jadi yang masuk hanya di catchment A saja atau daerah tangkapan air A. Selanjutnya untuk panjang saluran di sini L-nya adalah 300 ya. Ini A-nya tadi 300 dan T-nya di sini diperoleh 3,33 gitu ya. Nah, dari mana nih dapat 3,33 gitu ya? Nah, bagaimana cara untuk mencari nilai T-nya? Jadi cara untuk mencari nilai waktu pengalirannya, karena kita di sini punya informasi panjang saluran, gitu ya. Lalu kita memiliki kecepatan aliran, maka nanti kita bisa mengetahui nilai waktu pengaliran. Seperti itu. Ada yang bisa memperoleh angka 3,33 jika diketahui panjang saluran dan kecepatan alirannya.
Bagaimana? Memperoleh nilai 3,33? Ya, silakan. Ada yang tahu bagaimana cara mendapatkan angka 3,33 jika diketahui panjang saluran 300 dan kecepatan alirannya itu didesain 1,5 meter per detik. Kalau nggak nanti dicoba ya. Nanti kan jadi tugas. Seperti itu. Jadi nanti kuncinya untuk mencari nilai T ini itu adalah dari nilai V ya dan juga panjang saluran. Nah, selanjutnya untuk catchment area ini diketahui ya. Ini diketahui untuk A 12 hektar. Ini juga nilai C diketahui ya 0,8. Selanjutnya untuk waktu konsentrasi diketahui juga ya di sini 12 menit. Nah, untuk mencari nilai I, ini kita hitung menggunakan rumus Mononobe Gibbs R24 4 gitu kan ya. Seperti itu ya, nanti diperoleh nilai I. Untuk nilai Q, ini menggunakan rumus metode rasional. 8 dikali C kali I kali. Seperti itu ya. Maka nanti diperoleh di sini Q total untuk manhole 1. Selanjutnya untuk manhole kedua ini kalau kita lihat di sini posisinya, nah dia menerima beban dari daerah tangkapan A ya dan juga daerah tangkapan B. Maka dari itu untuk perhitungan debit total pada manhole 2 itu adalah penjumlahan antara debit pada DTA A ya, daerah tangkapan air A ditambah dengan DTA B gitu. Nah, maka dari itu diperoleh 4,59. Nah, ini untuk tabel yang pertama. Selanjutnya tabel yang bawah. Nah, untuk tabel yang bawah ini merupakan rekap debit untuk masing-masing saluran gitu ya. Kalau yang atas ini rekap debit untuk tiap junction gitu ya. Rekap debit junction. Nah, untuk yang bawah ini merupakan rekap debit saluran atau tiap channel ya, seperti itu. Nah, contoh di sini untuk saluran A ya, ini saluran A, dia hanya menerima beban ya, beban hujan atau runoff ya, limpasan dari DTAA. Gitu. Selanjutnya untuk yang B, saluran B ini dia menerima dari A dan B dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, ini menjadi tugas Bapak Ibu di minggu depan ya, itu. Apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini, Bapak dan Ibu, terkait latihan soal ini dan juga tugasnya? Tugas individu ini ya. Kalau keterangan oke itu maksudnya gimana, Pak? Ini pengecekan aja sebenarnya. Diabaikan aja ya untuk keterangannya ini. Untuk ini Oke. diabaikan dulu saja. Oke, sebentar ya. Saya tuh silakan jika ada pertanyaan dulu. Saya akan coba tampilkan contoh ya. Eh, Google Form, Google Form.
Apa ya? Siapa ya? Oh ini. Nah, jadi nanti contohnya seperti ini ya. Buat Excel, nanti yang dikumpulkan Excelnya saja seperti ini. Nanti V-nya sama 0,5 gitu ya. Karena R24-nya ini. Nah, cuma eh, agar beda ya, agar beda mungkin saya akan membedakan di parameter nih. Nah, yang akan saya bedakan di sini untuk A-nya ya, luasannya di sini satu, sini atau dua angka belakang ini, misalnya NIM saya 2411161188 ya. Berarti A-nya ini 88, B-nya 88 juga gitu ya. C-nya berapa ya? C-nya ini aja deh, 38 gitu ya. Gitu. Untuk D-nya di sini berarti 8. NIM paling belakang ya. Untuk TC-nya tidak saya rubah ini ya, sama. Jadi ini 12, 12, 18. Untuk C ini, dan ini C-nya sama ya. Kepada C-nya 0,8, 0,6. A-nya ini 388 ya, dua angka belakang koma. Dua angka paling ujung ya, belakang ini. Ini juga sama 388. Nah, yang ini berarti 688, yang ini 388. Nah, itu aja yang di rumah ya untuk tugasnya. Pak mau nanya untuk TC-nya masih sama ya Pak ya? Ya, TC-nya sama aja. Baik Pak. Nah, seperti itu. Pak mau tanya Pak, Boleh. kalau R24 itu satuannya milimeter atau apa Pak? Untuk R24-nya itu milimeter per hari ya. Kalau tadi kayaknya belum diganti. Milimeter per hari. Oke oke Pak. Nah, ini untuk tugas tugas pertama ya. Nah, ini untuk debit design ya. Setelah kita memperoleh debit design ya, contoh di sini diperoleh 2,7 ya. Ya, misalnya untuk channel A itu 2,7 meter kubik per detik. Nah, dengan acuan ini nantinya kita bisa mendesain seberapa besar gitu ya kapasitas saluran drainase yang diperlukan untuk menampung beban debit sebesar 2,7 meter kubik per detik gitu ya. Nah, itu nanti dilanjut di pembahasan terkait analisis penampang. Ini saya skip ya. Saya akan langsung masuk ke analisis terkait dimensi penampang. Nah, jadi untuk klasifikasi saluran berdasarkan material itu macam-macam ya. Ada dari galian tanah, ada dari pasangan batu kali, ada dari beton, seperti itu ya. Nah, yang sering kita jumpai sekarang itu kan khususnya di perkotaan ya, itu adalah saluran Yudich gitu ya, ataupun dari beton precast ya, produksi dari pabrik.
Kenapa banyak digunakan di perkotaan? Karena yang pertama itu terkait kemudahan pelaksanaan gitu ya. Jadi di lapangan itu tinggal kita pasang gitu. Dan yang kedua adalah terkait mutu ya, mutu dari materialnya. Kalau dari pabrik kan biasanya ada speknya ya, sudah sesuai dengan mutu betonnya, misalnya FC frame berapa gitu ya, jadi sudah sesuai. Tapi kalau misalnya kita pengecoran di lapangan, itu terkadang ada penurunan kualitas ya material. Karena campurannya mungkin kadang terlalu banyak air gitu ya, seperti itu, ataupun komposisinya yang kurang pas. Oke, nah selanjutnya basic dari analisis saluran ini atau analisis penampang itu dari mata kuliah hidrolika gitu ya. Jadi di mata kuliah hidrolika itu ada dua jenis saluran ya. Ada saluran terbuka dan juga ada saluran tertutup. Nah, untuk saluran terbuka itu pengaruh muka airnya bebas ya. Sedangkan apa namanya? Saluran tertutup ya itu muka airnya tidak bebas. Lalu untuk tekanan di muka air ya pada saluran terbuka itu sama dengan tekanan atmosfer dan juga tekanan dalam pipa tidak sama dengan tekanan atmosfer. Untuk di open channel flow itu aliran dipengaruhi karena adanya gravitasi. Ya. Jadi ada kemiringan dasar salurannya seperti contoh pada gambar ini. Nah, pada gambar di open channel flow ini merupakan penampang saluran terbuka. Ya. Nah, pada saluran penampang terbuka ini dipengaruhi karena adanya gaya gravitasi. Ya. Gaya gravitasi dan juga ada kemiringan dasar saluran. Gitu. Maka air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya atau dari elevasi tinggi yang ke elevasi yang rendah seperti itu. Nah, sedangkan pada saluran pipa atau saluran tertutup, aliran itu terjadi karena adanya perbedaan tekanan. Ya, jadi seperti contoh pada gambar ini. Nah, pada gambar ini terjadi akibat adanya perbedaan tekanan ya. Itu pada piezometer. Ini sudah ya di hidrolika dulu mungkin ya waktu di mata kuliah fisika. Oke, ini saya akan lanjutkan. Oke. Nah, untuk geometri saluran di sini ada untuk geometri itu ada potongan melintang ya yang gambar di sini. Di potongan melintang atau cross section dan juga yang bawah ini yang merupakan long section ya atau potongan memanjang dari saluran. Oke. Nah, selanjutnya di sini contoh untuk geometri saluran berbentuk trapesium ya. Jadi untuk penampang saluran trapesium itu lebar muka air pada dasar saluran dan lebar apa namanya permukaan air ya. Permukaan air itu berbeda. Nah, maka dari itu di sini ada perbedaan ya untuk lebar aliran pada dasar saluran dan juga lebar air pada permukaan saluran. Tetapi berbeda dengan geometri saluran persegi gitu ya. Pada saluran persegi itu memiliki lebar air yang sama ya, gitu. Baik itu pada dasar saluran ataupun pada permukaan saluran. Selanjutnya di sini untuk saluran trapesium dia memiliki kemiringan talut ya, ada M-nya, lalu ada tinggi freeboard ya ataupun tinggi jagaan, gitu. Nah, selanjutnya jika kita lihat ya pada long section atau potongan memanjang di bawah, di sini terdapat dua garis ya. Sebenarnya ada tiga garis. Ada garis kemiringan energi, lalu ada garis kemiringan hidrolik, dan yang paling bawah ya di dasar itu ada kemiringan dasar saluran seperti itu. Nah, yang biasa kita lihat gitu ya sehari-hari, contohnya di lab ya, di lab hidrolik gitu mungkin dulu pernah praktikum ya.
Saya kurang tahu kalau di Polban. Mungkin ada ya praktikum hidrolika gitu. Ada flume. Kalau di Unjani itu ada flume. Nah, yang bisa kita lihat secara visual gitu, secara langsung itu merupakan garis kemiringan hidrolik gitu ya. Tapi ada garis yang tidak bisa kita lihat, merupakan garis kemiringan energi gitu. Nah, garis kemiringan energi ini itu merepresentasikan penjumlahan tinggi dan juga tekanan air gitu ya. Jadi disebut dengan hydraulic grade line. Nah, jadi hydraulic grade line ini merupakan penjumlahan antara elevasi dan juga tekanan air. Oke, di mana tekanan air dipengaruhi oleh energi kecepatannya V kuadrat per 2G, di mana V-nya adalah kecepatan dibagi dengan 2 dikalikan dengan percepatan gravitasi. Ini sekilas aja lah terkait hidrolik ya, basicnya. Jadi perhitungan penampang saluran drainase ya, sungai, itu basicnya dari hidrolika. Gitu. Ini contoh untuk yang penampang trapesium ya. Untuk penampang trapesium, untuk luas penampang basah rumusnya ini ya. Untuk rumusnya, lalu untuk penampang saluran persegi, ini rumusnya ya, B dikali H. Lalu ada juga penampang lingkaran, lalu bentuk segitiga. Nah, bentuk segitiga ini sebenarnya agak jarang ditemukan gitu ya. Namun biasanya ada beberapa request gitu ya dari pengalaman saya ketika merencanakan drainase di IKN di Jalan Tol 4A ya, seksi 4A dan 5A. Itu ownernya dia request bentuk penampang salurannya dikaji dengan bentuk segitiga. Karena terkait aspek keselamatan jalan raya gitu ya. Seperti itu. Jadi waktu itu saya coba desainkan dengan bentuk penampang segitiga. Jadi memang unik gitu ya. Untuk bentuk segitiga ini agak jarang. Biasanya yang sering dijumpai itu adalah bentuk persegi dan trapesium. Tapi kalau di perkotaan, bentuk trapesium itu jarang ditemukan juga. Mengapa jarang ditemukan? Karena bentuk penampang saluran trapesium ini biasanya memerlukan lahan ya, lahan yang cukup lebar. Maka dari itu penampang saluran trapesium ini jarang ditemukan, kecuali di daerah-daerah yang masih apa namanya, ketersediaan lahannya masih cukup ya, gitu. Biasanya kita menggunakan bentuk saluran persegi perkotaan. Dan juga untuk lingkaran ini biasanya digunakan untuk gorong-gorong. Lalu bentuk yang lain ada elips ya, bentuk bulat telur dan juga tapal kuda ini jarang jumpai juga. Saya belum tahu ya, di di luar negeri juga belum pernah gitu ya melihat bentuk saluran yang seperti ini. Dan mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat bisa disampaikan di mana gitu ya, karena menarik juga gitu berbentuk bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menghitung kecepatan aliran pada saluran, itu ada 3 rumus yang sering digunakan. Ada persamaan Cesi ya, lalu ada Strickler, dan juga ada Manning. Nah, dari ketiga persamaan ini, yang sering digunakan itu adalah persamaan Manning. Jadi rumusnya adalah, ini saya hapus kayaknya, 1/N, R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Nah, ini adalah salah satu rumus yang sering digunakan. Ya, walaupun dari ketiga rumus ini sebenarnya mirip-mirip ya untuk komponen komponennya gitu ya, mulai dari jari-jari hidrolik, lalu ada kemiringan dasar saluran gitu ya. Oke, jadi untuk rumus luas penampang basah itu kan sorry, untuk rumus jari-jari hidrolik itu kan R sama dengan A per P ya. Ini mengingat kembali A-nya itu adalah luas penampang basah dan P-nya adalah jari-jari hidrolik. Jari-jari hidrolik lagi keliling basah ya. Nah, P-nya ini adalah keliling basah. Keliling basah.
Jadi misalnya kalau kita punya penampang saluran persegi, untuk lebar dasar salurannya B dan untuk tingginya misalnya di sini ya, ini H berarti A-nya sama dengan B kali H ya. Dan untuk P-nya keliling basanya adalah ini ya, permukaan ataupun penampang yang apa ya namanya ya, bersentuhan dengan air lah ya, seperti itu. Jadi disebut dengan penampang basah. Jadi untuk saluran persegi, rumusnya adalah B plus 2H. Maka untuk mencari nilai jari-jari hidroliknya itu adalah R sama dengan B kali H per B plus 2H ya, gitu. Nanti disesuaikan dengan bentuk penampang salurannya ya, apakah trapesium atau misalnya segitiga, gitu. Oke, nah ini adalah rumus persamaan Manning ya, ini. Nah, rumus Manning ini ditemukan oleh seorang ahli dari Islandia, Robert Manning, yang mengusulkan rumus seperti berikut ya. Jadi rumusnya itu adalah 1/n R pangkat 2/3. Nah, I-nya itu kadang ditulis S atau I ya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan S atau I itu merupakan kemiringan dasar saluran atau slope. Nah, jadi terkadang di soal ujian saya tidak memberikan informasi gitu ya. Berapa kemiringan drainasenya gitu. Tapi kadang saya gambarkan informasi elevasinya ya. Misalnya di sini ada potongan memanjang saluran plus sorry, ya. Nah, di sini misalnya plus 88 gitu ya dasar salurannya, lalu di sini plus 84. Nah, biasanya saya hanya memberikan informasi ini saja untuk mencari slope sama panjang salurannya nih. Misalnya L-nya sama dengan 50 meter. Nah, berarti slope-nya itu bisa kita cari dari selisih elevasi ini ya. 88 dikurangi 84 dibagi 50 gitu ya. Jadi diperoleh nilai slope ini untuk diinput ke dalam rumus kecepatan aliran. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang di sini saya akan menunjukkan ya pengaruh dari koefisien Manning terhadap kecepatan aliran. Seberapa besar pengaruhnya gitu ya. Bagaimana perbandingan dari nilai Manning ini terhadap kecepatan aliran. Nah, jadi di sini ada tabel ya, Bapak Ibu. Di sini dari bukunya Bambang Triatmojo. Di sini ada koefisien Manning ya, dari berbagai jenis material ya, gitu. Contoh di sini ada saluran beton dan juga saya akan membandingkan dengan saluran tanah ya. Nah, di mana untuk saluran beton ini nilai Manningnya 0,013 dan saluran tanah 0,03 ya. Jadi misalnya di sini saya punya saluran gitu ya. Di sini B-nya lebarnya misalnya 1,5, tingginya 1 meter gitu ya. Nah, berarti jika kita mencari nih, misalnya kemiringannya 0,05 gitu ya. Berarti untuk V-nya, untuk misalnya menggunakan beton gitu ya, V beton. V beton berarti 1/0,013 dikali R ya. R-nya itu adalah dikali H 1,5 lalu dibagi dengan 3,5 ya, plus dikali dengan 0,5 pangkat setengah. Lalu satu lagi V tanah gitu ya. 1/0,03 dikali 1,5 ya per berapa nih? 3,5 2/3 pangkat 0,05. Nah, coba saya ingin tahu V untuk beton berapa dan untuk
dengan menggunakan penampang saluran tanah berapa kecepatannya? Coba Bapak dan Ibu dihitung. Ada yang sudah dapat kecepatan aliran pada saluran beton dan juga saluran tanah? Kecepatan alirannya lebih besar pada saluran beton atau saluran tanah? Nilai kecepatan alirannya. Ada yang sudah Besar dapat? yang beton, Pak. Yang beton berapa kecepatannya, Pak? 14,67. 11,67 meter per second ya. Untuk yang pada saluran tanah 6,35. 6,35 meter per second. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat nilai Manning ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan aliran, gitu ya. Semakin kecil nilai Manning ya, mendekati angka 0, maka hambatan gitu ya. Hambatan atau nilai kekasaran pada material penampang saluran tersebut itu berkurang. Artinya kecepatan alirannya akan semakin cepat ya yang mengalir pada saluran tersebut. Sedangkan semakin besar nilai koefisien Manning, maka akan semakin banyak hambatan ya atau gesekan antara aliran air dengan permukaan saluran tersebut. Artinya kecepatan alirannya akan tereduksi lah ya, akan semakin kecil. Nah, itu adalah gambaran dari atau perbandingan dari eh, koefisien Manning ya antara saluran beton dan juga saluran tanah. Nah, sekarang terkadang ya permasalahan di lapangan tuh. Salah satunya contoh misalnya ada kasus apa kecepatan alirannya sangat cepat gitu ya. Bagaimana cara kita mereduksi kecepatan alirannya? Yang pertama itu kan kemarin kita bisa atur dari, kalau memungkinkan ya, kita masih bisa mengatur dari kemiringan dasar salurannya, ya, diatur gitu. Slope-nya. Berarti ya nantinya ada pekerjaan cut and fill ya, tentunya resikonya. Nah, yang selanjutnya itu juga kita bisa mengatur dari material salurannya. Gitu ya. Apakah kita mau apa namanya? Ya kita bisa mereduksinya dengan menambah kekasaran salurannya ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kecepatan alirannya terlalu lambat gitu ya. Terlalu lambat berarti yang pertama bisa kita tambah lagi slope-nya, kemiringannya. Lalu yang kedua, kita bisa ganti materialnya ke saluran yang lebih halus gitu ya. Misalnya saluran beton. Agar kecepatan alirannya lebih cepat ya nantinya agar terhindar dari ini ya potensi dari sedimentasi dan juga adanya tumbuhan tanaman seperti itu. Nah, ini contoh perbandingan antara kecepatan aliran pada berbagai jenis material saluran. Nah, nantinya advance-nya gitu ya. Nilai Manning ini akan sangat berpengaruh terhadap profil muka air pada saluran. Semakin cepat aliran, maka profil aliran yang ada di saluran tersebut itu akan semakin cepat terbuang ya. Jadi semakin cepat terbuang, maka alirannya akan apa namanya? Ya tidak terlalu tinggi ya. Tapi nanti coba bandingkan di model kalau kita apa namanya? Input ya penampang saluran dengan material tanah ya ataupun yang lebih kasar, biasanya profil muka airnya lebih tinggi dibandingkan dengan profil saluran beton.
Seperti itu nantilah bisa dilihat di model perbandingan. Cuma teorinya dari sini gitu ya, dari nilai Manning ini. Jadi biasanya saya ketika mengerjakan model drainase ataupun sungai, itu pasti yang dikalibrasi nilai Manningnya dengan kondisi di lapangan gitu. Jadi biasanya kalau kita mengerjakan model atau membangun model hidrolik, yang kita kalibrasi itu kan dari profil muka air ya, apakah sesuai dengan di lapangan. Kalau misalnya ada perbedaan, berarti biasanya inputnya yang kita kalibrasi, salah satunya di nilai Manning ini, gitu ya. Nilai Manningnya harus kita cari yang mendekati dengan kondisi di lapangan. Gitu. Bisa kita interpolasi gitu ya, atau metode trial and error nanti di goal seek gitu ya, seperti itu. Jadi nilai Manning ini sangat sangat krusial lah ya, terutama dalam perencanaan drainase, permodelan saluran, sungai gitu ya, dan lain-lain. Entah itu menggunakan aplikasi SWMM ataupun HECRAS. Oke, nah ini contoh untuk nilai koefisien Manning yang lain ya. Ini lalu juga ada rekomendasi tinggi jagaan atau freeboard. Nah, ini yang penting juga ya. Jadi di sini terdapat beberapa kriteria hidrolika gitu ya. Kriteria hidrolika mulai dari kemiringan saluran. Jadi umumnya kemiringan dasar saluran itu dipengaruhi oleh kondisi topografi gitu ya. Jadi tinggi alirannya diperlukan adanya pengaliran sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Nah, biasanya untuk kemiringan dasar saluran itu berkisar 0,005 sampai 0,008. Tapi ini terlalu terlalu apa ya? Terlalu kecil. Biasanya ini tuh untuk em, bahan yang dari tanah ya kalau nggak salah ya. Itu 0,005 sampai 0,008 itu untuk bahan saluran dari tanah alami. Tetapi semakin apa namanya? Semakin miring gitu ya topografinya itu biasanya kita gunakan bahan yang lebih kuat. Misalnya beton gitu ya. Nah, beton itu biasanya kemiringannya bisa 0,5 sampai 2%. Ya, kalau nggak salah 2%. Nah, nanti ketika kita merencanakan drainase itu ada pengecekan. Pengecekan dari kemiringan dasar saluran, lalu pengecekan dari kecepatan aliran, dan juga biasanya pengecekan terhadap bilangan Froude gitu ya, Froude number. Apakah alirannya subkritis, superkritis gitu ya. Gitu. Itu yang terpenting. Jadi nanti kemiringan dasar saluran ini digunakan untuk pengecekan terhadap kecepatan aliran gitu ya. Nah, selanjutnya terkait kecepatan itu ada dua, ada kecepatan minimum dan juga ada kecepatan maksimum. Untuk kecepatan minimum itu biasanya berkisar di 0,6 sih biasanya ya, paling kecil itu 0,6. Tetapi ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa kecepatan minimum itu paling minimumnya 0,4 meter per second. Di bawah 0,4 itu tidak boleh. Di bawah 0,4 itu berpotensi terjadinya genangan ya, yang berpotensi adanya sedimentasi dan juga tanaman air yang dapat mengurangi kapasitas saluran drainase. Nah, nanti kalau bisa di SWMM dan di perhitungan manualnya jangan kurang dari 0,4 meter per second gitu ya untuk kecepatan alirannya. Selanjutnya untuk kecepatan maksimum. Nah, untuk kecepatan maksimum ini dipengaruhi oleh jenis material saluran. Apakah pasangan atau misalnya dari tanah atau dari beton. Seperti itu ya. Kalau misalnya dari tanah, di sini bisa 2 meter per detik gitu ya. 2 meter per second masih bisa diakomodir lah ya untuk material tanah. Tapi untuk kecepatan yang lebih dari 2 ya, misalnya 2,5 atau 3,5 itu harus atau direkomendasikan menggunakan material ya minimal pasangan batu lah ya, atau lebih baik lagi menggunakan beton seperti itu. Ini untuk kecepatan maksimum. Lalu untuk tinggi jagaan, nah ini tinggi jagaan ini untuk mengakomodir adanya kejadian ekstrim yang tidak terduga ya dalam analisis hidrologi gitu ya. Walaupun ya kita tahu lah ya kemarin untuk analisis hidrologi ini kan kita berbasis statistik ya atau probabilitas. Jadi bisa saja dari hujan rencana yang kita analisis ini underestimate gitu ya. Jadi untuk mengakomodir kasus seperti ini
itu biasanya kita tambahkan freeboard atau tinggi jagaan dalam perencanaan saluran. Biasanya 0,15 atau sampai ya paling tinggi 0,6 meter lah ya. Yaitu dari tinggi muka air rencana. Oke, ini saya akan skip ya. Nah, ini ya ini contoh ya, beberapa contoh dari penampang ekonomis. Jadi penampang ekonomis ini bukan dari segi biayanya gitu ya, paling murah, tetapi dari kemampuan dia untuk mengalirkan debit ya, mengalirkan debit yang sangat maksimum. Nah, contohnya di sini untuk trapesium yang paling ekonomis itu adalah kemiringan dindingnya M sama dengan 1/3 pangkat setengah. Atau sudut kemiringannya di sini 60 derajat. Nah, ini disebut dengan penampang ekonomis untuk trapesium. Selanjutnya untuk persegi itu kedalaman airnya setengah dari lebar dasar saluran. Atau jari-jari hidroliknya setengah dari kedalaman air. Lalu yang ini ada bentuk segitiga. Silakan. Nah, ini untuk penurunan rumusnya ya. Eh, Kenapa ya diperoleh tadi ya bahwa untuk penampang persegi kedalaman airnya setengah dari lebar dasar saluran gitu ya, atau jari-jari hidroliknya setengah dari kedalaman aliran. Nah, ini penjelasannya gitu ya, penurunan rumusnya ya. Oke, siap. Oke, nah di sini ada contoh soal lagi, masih ada waktu ya, masih ada waktu. Oke, karena klasika Polban itu kan pertemuannya tidak sebanyak ini ya, jadi saya gabung nih materinya. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Jaringan jalan pada suatu daerah akan dilengkapi dengan saluran drainase kanan kiri ya. Kondisi lahan sekitarnya berupa perumahan dengan kepadatan C sama dengan 0,7. Besarnya pembebanan kanan kiri ya dan lain-lain gitu. Yang ditanyakan bisa adalah dimensi saluran B ke C, berarti yang ini ya, saluran ini B ke C sini. Jika diinginkan angka aman kapasitas aliran 10%. Oke, 10%. Tinggi jagaan 10 cm. Dengan saluran berbentuk persegi dan bagian atas saluran akan digunakan sebagai trotoar ya. Jadi nanti drainasenya dia ditutup oleh blok beton gitu ya, agar bisa dilalui oleh pejalan kaki atau pedestrian. Gitu. Nah, jadi basic dari SWMM itu nanti seperti ini gitu ya perhitungannya. Nanti ada daerah tangkapan air, ada junction titik masuknya ya, lalu ada conduit gitu ya atau salurannya, dan juga ada outletnya ke badan air atau ke sungai. Nah, untuk perhitungannya di sini pertama untuk intensitas hujannya menggunakan persamaan mononobe. Mononobe. Di sini diketahui di soal itu adalah hujannya R-nya 42 mm ya kalau ulang 2 tahunnya. Berarti di sini kita input 42, 24 gitu ya. Dan untuk TC-nya ini adalah waktu konsentrasinya. Diketahui 1,2 jam. Maka diperoleh 12,89. Nah, selanjutnya di sini kita input ke perhitungan Ki rasional ya atau debit banjir rasional. 0,00278 dikali C kali I kali K. Maka diperoleh 0,25 meter kubik per detik. Nah, nanti sama di laporan untuk perhitungan manual seperti ini step by step-nya ya. Dijelaskan. Tidak usah tidak usah semua saluran dijelaskan perhitungannya, contoh satu saja sampel gitu ya untuk step by step. Selanjutnya angka aman kapasitas saluran di sini 10%, artinya Ki rencana ini atau Ki beban ini, Ki rasional itu kita kalikan 110 ya, karena diminta untuk safety factor atau ada angka aman kapasitas 10%. Jadi diperoleh 0,275. Nah, selanjutnya di sini kita mencari nilai kecepatan gitu ya. Kita menggunakan rumus penampang yaitu adalah Q sama dengan A kali V. Nah, jadi hati-hati ya Bapak dan Ibu. Perhitungan debit itu ada dua. Ada debit beban
gitu ya, dan juga debit kapasitas saluran. Untuk Ki beban atau Ki banjir itu kan kita menggunakan CIA ya. Tapi untuk mencari kapasitas saluran itu kita menggunakan persamaan penampangnya. Ki sama dengan A kali V ya. Di mana A-nya itu adalah luas penampang basah dan V-nya adalah kecepatan aliran. Gitu. Jadi beda juga nih. A di sini sama A yang di sini gitu ya. Kalau di yang A Ki beban ini merupakan luas DTA ya. Sedangkan untuk A di perhitungan Ki kapasitas ini adalah luas penampang basah. Jadi hati-hati di sini. Ini luas penampang basah. Nah, di sini kita input ya untuk Ki sama dengan A kali V. Di sini kita input karena bentuk penampangnya persegi. Jadi untuk luas penampang basah B dikali H ya. Dan untuk kecepatan aliran kita menggunakan persamaan Manning. 1/N pangkat N 2/3 ya. Pangkat sama. Oke, setelah itu kita input di sini debitnya karena kita dapat di sini 0,275 ya. Nah, di sini kita input, namun B ya, lebar dan tinggi salurannya kan kita eh, mencari ya, berapa lebar dan tingginya. Jadi di sini kita masih mencantumkan B dan H. Setelah itu di sini kita coba-coba ya, B-nya kita masukkan 0,8 meter. Nah, di sini kita ganti jadi 0,8. Maka yang tersisa adalah H. Gitu ya. Lalu operasi matematika. Nah, di sini nanti diperoleh bahwa H-nya adalah 0,3 meter. Setelah itu bisa kita gambarkan lebarnya 0,8, lalu tingginya 0,3 sampai permukaan air ya. Ditambah dengan freeboard 10 cm, maka diperoleh dimensi salurannya adalah 0,8 ya kali 0,4 meter. Gitu. Ini untuk contoh soal yang pertama. Lalu ada contoh soal yang kedua di sini. Saluran drainase berbentuk trapesium mengalirkan debit 10 meter kubik. Pemiringan dasar saluran 1:5.000 dan dinding saluran di lining ya. Di lining itu kan dilapisi beton ya biasanya yang ya mungkin Bapak Ibu udah tahu ya kalau di lapangan gitu ya lebih eh, apa terkait lining gitu ya, lining saluran. Nah, artinya jika ada keterangan ini kita bisa definisikan nilai koefisien mendingnya yaitu berapa ya? Beton itu berkisar 0,012 sampai 0,014 gitu ya. Nah, kebetulan di sini digunakan 0,012. Oke. Nah, untuk bentuk trapesium yang paling ekonomis, tadi disebutkan ya, untuk keliling basahnya itu adalah 2H akar 3, dan untuk luasnya ini. Gitu ya, dan ini adalah jari-jari hidrolisnya. Ya, tinggal kita input ya ke persamaan penampang, Q sama dengan A kali V, A-nya kita input yang ini, lalu V-nya kita input yang rumus Manning. Gitu ya. 2/N 2/3 kali S8. Jadi patokannya ini ya untuk penampang ekonomis. Ini diperoleh dari yang, nah ini ya, gitu. Jelas nanti. Oh, delay. Oke, ini dihitung ya, nanti diperoleh debitnya diketahui 10 ya, 10 meter kubik per detik, N-nya 0,12 dan kemiringannya 1/5.000. Maka diperoleh di sini tinggi airnya adalah 2,16 meter. Udah ya. Nanti tinggal ditambah dengan apa lebarnya ya, tinggal diinput ke persamaan ini, H-nya sudah kita diperoleh lebar salurannya. Nah, ini kisi-kisi UTS ya, biasanya saya dari soal-soal latihan ini, cuma mungkin nanti ada perbedaan bentuk penampang atau ada parameter yang
eh ya saya inilah ya reverse gitu ya, saya tukar. Ya ini ada contoh lagi soal untuk mencari kemiringan ya ini. Jika diketahui kemiringan dinding, kedalaman air, lebar dasar berapa gitu ya. Kemiringan dasar saluran jika debitnya 75 meter kubik per detik. Nah, terkadang gini juga gitu ya. Yang dicari nilai kemiringan dasar saluran. Ya ini seperti ini. Soalnya mungkin ya sampai sini dulu aja. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan. Mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Tadi di kemiringan saluran, Pak ya, kan Ya, kalau buat saluran yang saluran tanah ya, itu di situ tuh ada 0,005 Pak ya. 0,005 sampai 0,008 ya. Iya, itu kenapa harus, maksudnya harus lebih apa ya, datar mungkin ya, Lebih kalau datar dibandingin betul. sama dengan yang beton gitu. Ya, karena untuk material saluran dari tanah itu biasanya lebih rapuh ya Pak ya. Struktur salurannya itu lebih berpotensi tergerus oleh air. Maka dari itu, kecepatan aliran yang diizinkannya tidak sebesar atau setinggi ya penampang menggunakan material pasangan batu ataupun beton. Jadi harus kemiringannya harus lebih landai lah ya, intinya seperti itu. Agar kecepatan alirannya tidak terlalu tinggi. Oh, oke oke. Ya, Baik, Willy. intinya untuk mengamankan salurannya gitu ya, agar alirannya tidak terlalu tinggi kecepatannya dan dapat berpotensi menggerus ya atau merusak saluran. Berarti kalau kalau kemiringannya lebih datar ya, artinya dia harus lebih tinggi atau lebar Pak ya, Betul, si nanti salurannya. diatur-atur saja gitu. Kan nanti ini yang ngaruh sama apa jari-jari hidrolisnya gitu. Oke oke, baik Pak Willy. Nah, nanti Terima kasih Pak. pengecekan tuh seperti itu tahapannya ya. Trial and error dicek dari kecepatan, lalu pengaruhnya terhadap lebar dan tinggi salurannya. Gitu. Jadi saling berkaitan. Nah, saya juga share tadi ya ke grup Excel di sini. Ini untuk referensi ini aja nanti ya untuk mengerjakan tugas atau misalnya nanti ada pekerjaan terkait drainase bisa menggunakan Excel ini. Jadi saya akan jelaskan sedikit terkait Excel-nya ini ya. Jadi Excel ini nanti bisa digunakan untuk project-project ya atau yang nanti tugas drainase juga kan sama ya ada perhitungan manual seperti ini. Mulai dari perhitungan hidrologi ini ada ya. Lalu perhitungan intensitasnya juga ada. Nah, di sini ada contoh penampang saluran drainase. Sorry, sorry. Ada kawasan ya, kawasan perumahan. Nah, kawasan perumahan ini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Ada 6 DTA dan juga ada banyak saluran. Nah, cuma ini gambarnya kurang lengkap ya. Jadi nanti tolong dilengkapi saja di Excel-nya. Ini tuh harusnya, nah ini ya, ini harusnya B1 gitu ya. Nah, yang ini B1, lalu yang ini berarti C1 kan. Ini C1 dan yang ini apa nih? D1 ya. Gitu. Nah, nanti dilengkapi silakan di Excel-nya. Lalu di sini ada data dasar ya, perhitungannya mulai dari perhitungan waktu konsentrasi dan lain-lain ya. Jadi biasanya kalau kita merencanakan drainase kan data yang sangat penting itu data topografi ya, terutama data kontur tuh. Ya.
Nah, data kontur. Jadi dari data kontur ini nanti kita bisa mengetahui apa namanya tuh, ya terutama elevasi ya, elevasi awal akhirnya gitu ya. Lalu nanti bisa mengetahui juga kemiringan lahannya gitu. Nah, di sini contoh luas area, lalu ada elevasi awal akhir ya, panjang lahan, nanti kita bisa mengetahui kemiringan lahan. Tapi biasanya kalau saya untuk mencari kemiringan lahan, saya menggunakan aplikasi gitu ya, menggunakan aplikasi ArcGIS atau QGIS atau HKMS. Nantilah kalau ada yang tertarik gitu ya untuk apa namanya ya menggunakan aplikasi-aplikasi. Sayangnya di IKA Polman ini tidak ada mata kuliah perancangan bangunan air ya, lalu aplikasi ke teknik sipilan. Nah itu biasanya saya sampaikan di situ gitu ya. Nah, ini untuk kemiringan lahan, lalu ada juga untuk kemiringan saluran. Jadi beda ya antara kemiringan lahan dan juga kemiringan saluran. Untuk kemiringan saluran ini itu berdasarkan elevasi awal dan akhir saluran ya, dan juga panjang salurannya. Sedangkan untuk kemiringan lahan itu dari elevasi topografinya ya, dari kontur atau misalnya dari elevasi lah ya, dari kontur lahannya gitu. Kalau saya dari DM biasanya dari digital elevation model gitu. Nanti dicari slope-nya. Lalu ada data curah hujan. Nah, di sini ada perhitungan debit banjir rencananya ya. Lalu di sini ada kemiringan rata-rata saluran. Nah, ini nanti diidentifikasi gitu ya. Untuk kemiringan di bawah 1%, biasanya kecepatan rata-ratanya 0,4 gitu ya. Lalu kemiringan rata-rata saluran 1 sampai 2 itu 0,6 dan seterusnya. Ini perhitungan debit rencana dari masing-masing saluran. Ya, bisa kita lihat ya dari data dasarnya di sini, dari gambarnya. Misalnya dari A1 ke B1, nah berarti perhitungannya yang ini saluran tersier ya. Itu. Nah, ini perhitungannya, nah nanti direkap di tabel ini, ya, seperti ini. Sama nanti juga di tugas besar, jadi ada step perhitungannya, salah satu aja contoh ya, dan juga rekapnya dalam tabel. Nanti bisa dilihat di contoh yang laporan saya kirimkan ya, yang angkatan kemarin itu. Itu. Nah, untuk perhitungan dimensi saluran, di sini ada ya, contoh perhitungannya di sini menggunakan penampang berbentuk persegi ya. Di sini luas penampangnya B kali H. Nah, lalu ini rekapnya untuk debit rencana sampai ke di saluran. Oke, itu ya. Ini sudah, apa lagi ya? Nah, ini untuk saluran. Lalu ada gorong-gorong ya. Gorong-gorong itu dari hmm, B2 ya. Di B2. Nah, di sini B2. Ini perhitungannya. Jadi untuk perhitungan rencana ya, rencana gorong-gorong dengan saluran terbuka itu sebenarnya sama. Namun yang membedakan di gorong-gorong itu ada perhitungan tambahan. Ada perhitungan kehilangan energi. Jadi basicnya tuh dari ya kalau ada ya praktikum mekanika fluida dulu mungkin ada aliran dalam pipa ya. Jadi aliran dalam pipa itu ada yang namanya kehilangan energi. Baik itu kehilangan energi ketika masuk ke pipa gitu ya, atau ke gorong-gorong di sini. Lalu ketika terjadi belokan itu ada kehilangan energi juga gitu ya. Lalu ada penyempitan, ada kontraksi ya, itu ada kehilangan energi jadi perlu dihitung. Nah, contoh di sini di Excel ini ada perhitungan kehilangan energi akibat pemasukan, akibat gesekan dalam pipa ya, dan juga akibat pengeluaran. Nah, seperti ini. Jadi perhitungannya berbeda dengan saluran yang terbuka tadi ya, seperti itu. Ini untuk di gorong-gorong. Nah, ini nanti bisa dimodelkan juga di SWMM untuk gorong-gorong gitu ya. Lalu nanti direkap juga seperti ini gitu. Seperti itu, ada pertanyaan dulu terkait
Excel ini Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Ini kita agak maraton ya. Ini dua dua materi nih saya sampaikan. Jadi lumayan. Kalau UTS kelas kerja sama Polbantu tanggal berapa ya? Udah ada jadwalnya belum? Kalau UTS dari jadwal tanggal 11 sampai 17 Mei. 11 sampai 17 Mei. Oke, berarti kurang lebih ada oke, 11 11. Berarti kita punya waktu kurang ya satu pertemuan lagi lah ya kira-kira. Satu atau dua pertemuan lagi sebelum UTS gitu. Nah, mungkin untuk mempercepat ya, untuk mempercepat sepertinya pertemuan minggu depan mulai masuk ke pengenalan model ya, model SWMM. Jadi saya harap Bapak dan Ibu sudah ada kelompoknya gitu ya, sudah terbentuk dan juga sudah menentukan lokasi eh, rencana drainase kawasannya mau di mana gitu ya, rumahan mana atau industri apa gitu ya, seperti itu. Seperti itu mungkin ya. Silakan Atau ada ini Pak, pertanyaan? Ya, boleh. ini kan ada ki rencana sama ki saluran ya, itu bedanya apa Pak? Ini sama aja sih untuk ngecek ya, untuk rencana dan salurannya gitu. Sama aja tuh ya, jadi tidak ada perbedaannya, kayaknya untuk ngecek aja sih. Gitu. Ya, baikkan sajalah ya. Nah, kalau yang saluran ini kan dia rumusnya menggunakan ini ya, persamaan Manning gitu ya. Ini dia menggunakan persamaan Manning. Di sini dia dari tabel debit. Nah, dari sini. Dari perhitungan CIA gitu ya, dari perhitungan beban rencana. Jadi kalau kita lihat pada rumus ini menggambarkan bahwa ki rencana itu kan ki beban ya yang masuk ke saluran drainase. Untuk ki saluran ini ki kapasitas artinya sama gitu ya, tertampung gitu 0,06 bebannya ini yang 0,006 itu kapasitasnya gitu. Pakai yang rumus V kali A gitu ya. Gitu. Ki kapasitas. Kalau kapasitasnya dia ternyata lebih besar tuh gimana Pak? Apa Kalau kalau kapasitasnya lebih besar dari beban ki rencana itu artinya bagus kan? Ya aman ya. Cuma yang jadi bahaya kalau ki rencananya atau ki bebannya itu melebihi ki kapasitas. Berarti perlu ada penambahan dimensi. Entah itu diperlebar gitu ya, kalau misalnya masih ada lahan. Kalau tidak ada lahan ya berarti ditambah tingginya, tinggi saluran atau freeboardnya. Gitu. Seperti itu. Kalau ki salurannya bedanya jauh gitu ya, misalnya beda beda selisihnya cukup jauh, nah berarti itu over design juga ya. Harus kita ya reduksi lah ya. Nah, cuma tetap kita harus mengacu juga ke katalog units ya. Biasanya apa ya, kalau Freecast tuh kita dari apa ya itu tuh. Saya lupa lagi katalognya ya. Atau kalau Wika Waskita itu dia produksi ini juga nggak ya? Apa namanya units gitu. Tapi banyak katalog tuh ya produksi precast units itu nanti bisa dicek ada nggak dimensinya gitu ya yang sesuai dari hasil perhitungan kita. Ini disesuaikan nantinya dengan katalog atau ketersediaan di pabrik lah ya seperti itu dimensinya.
Itu ada lagi pertanyaan tentang. Nah, terus kemarin tuh kalau saya ya ke kelas reguler pagi, drainase ya. Nggak bisa ya di sini. Di PPT, di sini. Kopi. Iya. Nah, kalau saya kemarin ke kelas reguler pagi tuh saya minta mereka nanti siapkan lokasinya di mana ya. Nah, saya sarankan untuk perumahannya itu tidak yang terlalu abstrak gitu, yang mudah ya nanti kan terkait ini ya apa namanya model gitu. Kalau yang bentuknya perumahannya agak abstrak kan agak sulit ya nanti ngegambar daerah tangkapan airnya gitu ya, buat channel konduitnya seperti itu. Nah, kalau bisa ya kayak gini lah bentuk perumahannya agak simetris jadi enak nanti modelingnya tidak terlalu sulit. Kan ini untuk latihan saja ya gitu. Lalu nanti kalau bisa cari outletnya, harus ada outletnya ya. Misalnya ada sungai atau misalnya ada ya badan air lah ya. Ada sungai kecil, nah itu bisa dijadikan nanti rencana outlet gitu. Lalu juga kalau saya ke kelas reguler pagi itu saya minta tidak hanya mendesain saluran drainasenya saja, tapi nanti ada pengaruh dari atau skenario ini kolam retensi. Seberapa besar reduksi terhadap apa namanya genangan ya atau muka air di saluran drainase rencana ataupun evaluasi gitu. Jadi ada lahan kosong untuk propos kolam retensinya. Nanti ini kita bisa modelkan di SUMM menggunakan storage seperti itu. Nanti tinggal dihubungkan. Nah, seperti itu mungkin untuk tugas besar ya. Namun kalau untuk kelas eh, ya khususnya kelas sore biasanya saya tidak terlalu mengharuskan ya ada skenario kolam retensi seperti itu. Bisa dilihat ya di yang angkatan kemarin itu tidak ada skenario kolam retensi, jadi hanya desain saluran drainasenya saja. Tapi kalau misalnya tertarik ya silakan gitu ya dicoba di input ke dalam model. Atau misalnya nanti ada skenario sumber resapan gitu ya, LID itu bisa juga nanti di input di SUMM seperti itu. Itu silakan ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Jika tidak ada, ya silakan nanti tugasnya yang tadi ya, yang hanya menghitung debit saja, itu nanti dikumpulkan minggu depan. Nanti saya siapkan link Google Form-nya ya untuk pengumpulannya. Dan juga jangan lupa absen ya untuk di LMS, untuk absensi atau presensi. Itu, nanti silakan jika ada pertanyaan, bisa didiskusikan di grup ya, atau mau japri ke saya silakan. Untuk perkuliahan hari ini ya saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama. Banyak, Terima Pak. kasih, Pak. Izin, Pak.